Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Qur'an surah 2 ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadana. Hadis rawahu al-Bukhari wal Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ahmad. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender hijrah dan menurut perhitungan hisab, hari ini kita sudah berada pada tanggal 30 Sa'ban 1444 Hijrah. Namun Bapak dan Ibu, bagi yang meyakini daripada ru'yat, hari ini baru tanggal 29 Sa'ban, maka hari ini akan dilakukan sidang isbat. Nah, sementara kalau kita coba lihat secara landasan hukum, kita mengerjakan ibadah ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dalam artian melaksanakan ibadah puasa ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Akan tetapi perintah Allah itu tertuju kepada, yakni adalah orang yang amanu. Maka sebelum kita memulai daripada pelaksanaan ibadah puasa itu, kita harus memahami makna puasa itu. Oleh karena itu, yang pertama yang kita yakini bahwasanya perintah puasa itu adalah perintah Allah, tapi tertuju kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ketika kita buat pertanyaan, kenapa tidak ditujukan kepada semua manusia oleh Allah? Kan tidak salah Allah menyatakan bahwasanya ya ayyuhan nas, tapi kenapa ya ayyuhallazina amanu? Karena orang yang beriman itulah yang sanggup dia melaksanakan daripada kutiba alaikumussyiyam. Kalau kita renungkan ayat itu begitu mendalam, luar biasa. Maka tidak mudah untuk mendapatkan akhir daripada pelaksanaan ibadah saum itu, yakni la'allakum tattaqun. Ketika kalimat la'allakum tattaqun, kenapa kata-kata la'alla juga? Dan itu pun kepada orang yang beriman tadi diberikan oleh Allah, katanya la'alla. Apalagi yang tidak puasa sama sekali, dia mengaku sebagai orang Islam, ber-KTP Islam, jangan diharapkan dia untuk mendapatkan kata-kata la'allakum tattaqun kalau dia tidak melaksanakan ibadah saum. Nah, yang kedua landasannya kita lihat dalam hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ahmad. Ini sering disebutkan, ini adalah landasan daripada arkanul Islam. Itu landasan hukum kita untuk mengerjakan ibadah saum.
Kedua, dasar hukumnya kita dalam melaksanakan dan memulai ini, pertama juga adalah hadis. Kemudian ada dua metode untuk kita memulai itu. Maka ada orang yang berkeyakinan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, lafaznya adalah diriwayatkan juga oleh Muslim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasina. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal pula. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sa'ban 30 hari. Nah, kalau menurut perhitungan hisab, ini bulan sekarang ini sudah 30 hari dengan hari ini, maka tidak akan mungkin 31. Bilangan kalender daripada hijrah itu adalah 29 atau 30. Makanya bilang kalender hijrah itu lebih pendek dibandingkan dengan itu adalah kalender Masehi, 11 hari. Nah, di sini orang yang kadang-kadang berpatokan harus dulu melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, ini kan ada hadisnya yang memerintahkan untuk itu. Akan tetapi, adakah hadis tentang masalahnya tentang umat yang ummi? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummiyatun la naktubu wa la nahsubu sahru hakaza wa hakaza, yakni marratan tis'atan wa isrina wa marratan salasina. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, hakaza wa hakaza. Maksudnya itu adalah kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang ini permasalahannya di zaman Nabi penggunaan ruqyah tidak bermasalah, karena umat Islam itu hanya ada di Jazirah Arab. Tapi di zaman sekarang umat Islam itu sudah ada di seluruh dunia, karenanya ruqyah ini bermasalah. Permasalahannya konferan daripada ruqyah di muka bumi ini terbatas, dan perlu kita renungkan bahwasanya dengan ruqyah tidak bisa membuat kalender, tidak bisa. Dan juga tidak bisa membuat imsakiyah, tidak bisa menyatukan jatuhnya awal daripada bulan Qamariah secara serentak, tidak bisa menempatkan jatuhnya hari Arafah antara Mekah kawasan lain dunia pada tahun tertentu. Makanya tentang landasannya hisab juga ada, landasan ruqyah juga ada, silakan mana yang mau dipilih. Ini kadang-kadang tidak pemberitaannya menjadi seksi. Ini yang diadu-adu sekarang ini oleh kelompok yang tidak senang pada Islam. Bagaimana hendaknya umat Islam itu kacau? Kedua-duanya silahkan saja, mau yang mana. Jangan dituding pula yang melaksanakan adalah dengan hisab itu adalah bid'ah. Apakah tidak ada landasan hukumnya dalam Quran? Lihat dalam Al-Quran. Lihat Al-Quran surat 55 ayat yang kelima. Lihat Al-Quran surat 10 ayat yang kelima. Lihat Al-Quran surat 36 ayat 39 sampai 40. Itu landasannya ada. Makanya dua metode ini dalam penetapan awal bulan, yang pertama ruqyah, observasi langsung hilal saat matahari terbenam pada sore hari ke-29. Kalau dia hari ke-29 hari ini, di sini dia lakukan. Jika hilal itu terlihat sore itu, maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan sebagai tanggal 1 bulan baru. Tapi jika tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan tanggal 30 bulan berjalan, dan tanggal 1 bulan baru dimulai adalah lusa. Jadi kalau harus menunggu itu pengumuman hasil sidang isbat, ragu-ragu lawak melaksanakan sholat qiyam Ramadan malam kau.
Tapi kalau dia yang berkeyakinan itu adalah dengan hisab, ya hisab, maka insya Allah malam ini kita adalah malam yang pertama kita melaksanakan ibadah qiyam Ramadan. Kalau hisab melakukan itu apa? Perhitungan posisi geometris bulan dan matahari. Karena ruqyat itu berbeda dengan hisab, di mana ruqyat terkait dengan penampakan, hisab tidak. Nah, kita lihat sementara Bapak dan Ibu, ijtima ini perlu kita sampaikan. Ijtima awal Ramadan tahun 1444 Hijrah ini jatuh pada hari Rabu ini. Tanggal 22 Maret 2023 pukul 00 lewat 27 menit lewat 9 detik waktu Indonesia bagian barat. Saat matahari terbenam nanti sorenya, sore hari nanti jam 18 lewat 29 menit lewat 6 detik waktu Indonesia bagian barat, hilal sudah berada di atas ufuk mar'i setinggi 8 derajat, 38 second. Makanya jatuhnya 1 Ramadan itu tahun ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Tidak ada lagi itu. Jadi kalau masih ragu juga lagi Bapak dan Ibu, ya silahkan. Insya Allah malam ini kita di sini sudah melaksanakan ibadah qiyam Ramadan malam yang pertama nanti. Dan di tempat lain juga adalah malam yang pertama akan dilaksanakan. Tapi kalau menunggu hasil daripada sidang isbat, tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.